واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala karunia dan taufik di pagi yang penuh keberkahan ini. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita terhadap haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Tuhannya, yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dan juga mentauhidkan Allah dalam al-asma dan sifatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan asma dan sifat yang sudah kita mulai tempo hari. Pada pertemuan yang lalu, jamaah kaum muslimin, kita sudah mempelajari 3 teori, 3 kaidah berkaitan dengan asma dan sifatnya Allah ini. Kalau bisa kita ulang sama-sama, kaidah pertama itu, kaidah pertama kemarin, yang pertama kali, nama Allah, asma'ullah al-husna. Nama Allah itu selalu harus husna, di dalam kesempurnaan, keindahan, sempurna, tidak ada celah kekurangan. Kemudian juga kita dapatkan sifat-sifat Allah itu semuanya ula. Ula itu dari kata a'la, tinggi, punya ketinggian, punya kesempurnaan. Nama Allah itu semuanya husna dan sifatnya itu ula. Kesempurnaan ini hanya bisa kita dapatkan terlepas dari logika kita, hanya bisa kita dapatkan berdasarkan wahyu rabbaniyah, tauqifiyah. Harus bersumberkan wahyu. Karena ketika tidak bersumberkan wahyu, maka nanti akan muncul nama untuk Allah ataupun sifat yang memiliki makna ketidaksempurnaan, dan itu tidak layak untuk Allah. Ini yang dimaksud jamaah kaum muslimin ketika kita bercerita ataupun jawaban baginda Rasul untuk kaum Quraisy yang datang mempertanyakan, wahai Muhammad, sifna lana rabbak, jelaskan kepada kami, deskripsikan kepada kami, gambarkan kepada kami Tuhanmu itu seperti apa. Hal min dhahabin huwa aw min fiddatin, apakah Tuhanmu itu dari emas sehingga lebih layak untuk kami ibadahi? Apakah Tuhanmu itu dari perak sehingga lebih layak kami ibadahi? Ya memang kultur masyarakat Quraisy ketika itu ya masyarakat materialistik. Mereka
inginnya mensifatkan Tuhan mereka itu secara materi. Tuhanmu, lebih layak kita muliakan. Artinya Tuhanmu itu lebih unggul dibandingkan Tuhan kami. Jadi perbandingan di kepala mereka, perbandingan logika mereka itu perbandingan materi semata. Rasul terdiam sehingga turunnya Quran surat Al-Ikhlas. Qul, katakan wahai Muhammad, itu menunjukkan kalau Quran ini wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasul. Qul huwallahu ahad. Allah ketika bercerita tentang dirinya, mensifatkan dirinya, cukup Allah mengatakan dirinya itu punya satu sifat. Itu sifat ahadiyah. Kalau orang hari ini paham ini sifat ahadiyah ini, selesai masalah asma dan sifat ini. Ahad, apa itu ahad? Ahad bukan wahid, bukan satu, bukan angka satu, tapi itu sifat. Bukan Tuhan yang Maha Esa, artinya secara identitasnya satu, tunggal, bukan itu yang dimaksud dengan ahad. Ahad itu ahadiyah fi kulli syai'. Allah itu esa dalam segalanya. Esa dalam apanya? Esa dalam rububiyahnya, esa dalam uluhiyahnya, esa dalam asma dan sifatnya. Allah itu esa. Esa dalam identitasnya. Eksistensi dan identitas tunggal, ini yang kita maksud kemarin hari, kaidah terakhir kita. Esa. Kalau ini selesai, dipahami ahadiyah untuk Allah, pembahasan asma dan sifat ini selesai. Ketika kita berbicara Al-Hayyu, Allah itu punya sifat Al-Hayah, Al-Hayyu, yang hampir semua sekte Islam itu sepakat kalau Allah itu punya sifat Al-Hayah, yang maha hidup. Apa maksudnya yang maha hidup? Punya ahadiyah dalam hidupnya. Allah itu punya sifat ahadiyah. Jangan dibayangkan hidupnya Allah seperti hidupnya makhluk, karena Allah itu punya sifat ahadiyah. Kalau kita makhluk, hidup dimulai dengan ketidakadaan, ada, nanti juga tidak ada lagi, kemudian dihidupkan lagi, artinya ada fase ketidakadaan. Tapi kalau untuk Allah, tidak ada fase itu. Maka Rasul mengatakan dalam hadis Imam Muslim, huwal awwalu wal akhiru, al awwal laysa qablahu syai', wal akhir laysa ba'dahu syai'. Dia tidak ada apapun sebelumnya dan tidak ada yang setelahnya. Kenapa kita mengatakan Allah punya sifat hidup itu ahadiyah? Allah mendeskripsikan dirinya dengan Qul huwallah ahad. Sekarang semua sifat Allah tinggal kita katakan itu ahadiyah. Selesai masalah. Allah As-Sami, Maha mendengar. Allah punya sifat ahadiyah dalam sam'inya, dalam pendengarannya. Tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita tamsil, karena ini punya ahadiyah. Ini saja kita bangun pondasinya, Allah sudah berbeda segalanya. Enggak muncul pertanyaan bagaimana, seperti apa, apakah Allah mendengar butuh telinga, apakah Allah mendengar butuh macam-macam lah organ telinganya. Tidak butuh itu, karena Allah itu punya sifat ahadiyah. Asy'ariyah dalam hal ini untuk 7 sifat yang mereka tetapkan, mereka sepakat. Itu punya ahadiyah. Allah mutakallim, berbicara. Iya. Kalau kita tanyakan berbicara seperti makhluk, tidak. Allah itu punya sifat ahadiyah. Cuma masalahnya kenapa untuk sifat lain kita tidak mengatakan Allah punya sifat ahadiyah. Allah turun, an-nuzul, sepertiga malam terakhir. Oh, itu bermasalah. Kok bisa turun? Kalau Anda bangun pondasi atas pondasi ahadiyah, selesai masalah. Oh, tidak sama dengan makhluk. Kalau zatnya berbeda dengan makhluk, sifatnya akan pasti jauh berbeda. Zatnya saja kita tidak tahu, bagaimana mengetahui kaifiat sifatnya. Selesai kalau ini kita bangun pondasi ahadiyah. Apapun itu. Baik itu sifat dzatiyah. Kalau dalam Al-Quran
Kenapa engkau tidak sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Oh, bagaimana kita tetapkan untuk Allah dua tangan? Padahal kalau kita bangun pondasi ahadiyah selesai. Itu tangan, Allah punya sifat ahadiyah di tangan itu. Tidak sama dengan makhluk. Menafikan tangan itu akibat dari setelah kita menyerupakan tangan Allah dengan makhluk. Ini sifat ahadiyah itu, maka kalau kita lihat itu ayat pertama Allah menjelaskan tentang dirinya. Qul huwallah, Allah. Apa itu Allah? Ahad. Makanya para ulama mengatakan al-ikhlas itu luar biasa itu. Karena kalau kita ingin menjelaskan tentang Tuhan, itu enggak cukup dengan dua kalimat. Coba Anda baca teologi-teologi agama lain tentang ketuhanan, itu berjilid-jilid buku enggak selesai tentang Tuhan. Tapi dalam Quran surat Al-Ikhlas, itu selesai dengan satu ayat. Atau bahkan dengan satu sifat. Allah itu apa? Ahad. Allah itu apa? Ahad. Anda mengatakan Allah itu berbicara, Allah itu mendengar, Allah itu mengetahui, Allah itu mampu, Allah itu punya kudrah, iradah, punya keinginan. Dan itu semuanya sifatnya ahadiyah. Tidak sama dengan makhluk dan tidak mungkin disamakan dengan makhluk. Kalau ini turunannya tidak ada masalah. Cuma masalahnya banyak yang di luar sana menetapkan ahadiyah ini untuk sebagian sifat, kemudian menafikan untuk beberapa sifat yang lain. Makanya jamaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, pahami ini dulu landasannya. Qul huwallahu ahad, punya sifat ahadiyah. Semuanya ahadiyah. Makanya tidak muncul masalah nanti setelahnya kita tetapkan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulnya. Kita nggak ada masalah, apapun itu nggak ada masalah. Yang penting Allah tetapkan untuk dirinya, kita tetapkan. Rasul tetapkan, kita tetapkan. Allah nafikan, kita nafikan. Rasul nafikan, kita nafikan. Bagi orang luar itu untuk sebagian sifat bermasalah, tapi bagi kita nggak ada bermasalah. Karena itu semuanya kita tetapkan berdasarkan ahadiyahnya Allah. Semua sifat kita tetapkan berdasarkan ahadiyah Allah. Tidak sama. Tidak sama. Jangan pernah membayangkan sama. Jangan pernah dibayangkan sedikit pun. Kadang-kadang kita suka membayangkan gitu. Aku ciptakan dengan kedua tanganku. Langsung kita berpikir tangannya seperti apa. Jangan dibayangkan. Maka para ulama salaf itu secara bergenerasi mereka meriwayatkan mengatakan tafsiruha qiraatuha. Bacaannya itulah tafsirnya. Jangan ditafsirkan lagi. Anda baca, paham artinya? Paham. Itulah tafsirnya. Jangan coba nafsirkan lagi. Tafsiruha qiraatuha. Itu secara regenerasi, generasi berturut-turut itu kalimat itu tafsiruha qiraatuha, tafsiruha qiraatuha. Apa yang ada begitulah tafsirnya. Apa yang Anda pahami itulah tafsirnya. Jangan ditafsirkan lagi. Apalagi untuk mengkaifiyahkan, apalagi untuk mentamsil, memberikan perumpamaan. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Karena kita suka itu ketika baca itu berpikir gitu. Kita analogikan dengan makhluk, karena yang ada di kepala kita cuma makhluk. Kemudian kita mentamsil dengan zat yang paling dekat dengan kita, ya manusia sendiri. Ketika berbicara dengan tangan, yang kita ingat tangannya manusia. Padahal tangan binatang, tangan ini dan itu akan jauh berbeda. Tapi yang kita ingat di kepala kita tangan manusia gitu. Padahal Allah itu zatnya jauh berbeda. Tidak sama-sama sekali, dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat zatnya, artinya kita juga tidak mengetahui bagaimana hakikat dari sifat ini. Tapi maknanya itulah tafsirnya. Ini sifat ahadiyah.
Maka pada pertemuan yang lalu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengatakan kaidah pertama itu dalam memahami asma dan sifat. Kaidah pertamanya kita mengatakan nama Allah itu semuanya husna. Husna. Sifat Allah itu semuanya ula, kesempurnaan. Yang memungkinkan ada kelemahan, ada kekurangan, sama sekali tidak bisa kita sematkan untuk Allah. Tidak bisa kita sematkan. Makanya lucu ketika ada orang yang menuduh kita musyabbihah. Itu musyabbihah. Orang itu, jamaah itu musyabbihah. Musyabbihah itu melecehkan Allah. Kita pondasinya sama sekali tidak melecehkan Allah. Kesempurnaan untuk Allah. Tapi bagi kita yang paling tahu kesempurnaan untuk Allah, ya Allah sendiri. Ataupun apa yang dikabarkan kepada Rasulnya. Ini jamaah kaum muslimin, kita kembali lagi ya. Kaidah pertama itu nama Allah itu sempurna. Sifat Allah itu sempurna. Kalau Anda memahami dari nama dan sifat Allah kekurangan, maka itu sama sekali kita tidak memahami demikian. Allah turun, artinya ada makhluk di atasnya ketika turun. Oh, itu kekurangan, kami tidak meyakini demikian. Allah beristiwa, artinya Allah butuh terhadap arsy. Itu kekurangan, kami tidak meyakini demikian. Allah turun, artinya Allah diliputi oleh waktu. Oh, itu kekurangan, kami tidak meyakini demikian. Karena bagi kami, sifat dan nama Allah itu kesempurnaan. Yang kedua selanjutnya, kita mengatakan itu kaidah yang disepakati secara umum, kaum muslimin menyepakatinya. Pembahasan asma dan sifat itu harus tauqifiyah. Bersumberkan dalil, wahyu, rabbani, harus bersumberkan Allah. Jadi ada 3 pembahasan tentang nama Allah, sifat Allah. Yang pertama pembahasan nama, asma. Ini sangat khusus sekali. Tauqifiyahnya khusus sekali. Di bawahnya urutan kedua itu sifat. Ini masih khusus tapi tidak sekhusus nama. Karena setiap nama itu bisa kita ambil sifat. Tapi bukan setiap sifat bisa kita berikan nama. Ini lebih khusus. Ada pembahasan yang ketiga, itu pembahasan khabar. Mengabarkan tentang Allah. Ikhbar anillah, ini tidak terikat dengan wahyu. Kalau cuma sebatas mengabarkan. Yang penting jangan mengabarkan yang jelek tentang Allah. Tidak sempurna, tidak ada masalah. Yang penting jangan jelek. Dipahami oleh manusia, tidak ada pemaknaan jelek untuk Allah, sudah boleh kita kabarkan untuk Allah. Misalnya pada pertemuan yang lalu saya mengatakan, boleh tidak kita mengatakan Allah itu hayu, Allah itu luar biasa, Allah itu hebat. Boleh tidak? Kalau cuma sebatas kabar, boleh. Tapi kalau ditanyakan, itu sifat Allah, hayunya sifat Allah? Oh bukan. Bukan. Hebat itu sifat Allah? Bukan. Saya mengatakan Allah itu hayutan Allah. Allah itu luar biasa. Allah itu hebat sekali. Dan kita kadang-kala dalam kondisi tertentu terkagum-kagum dengan tindakan dan perbuatan Allah. Kemudian keluar dari mulut kita, Allah itu hebat sekali. Hebat itu tidak butuh dalil. Selama dipahami kata-kata hebat, hayu, Allah luar biasa, itu kata-kata kesempurnaan, itu boleh. Walaupun nanti tiba-tiba datang pakar bahasa mengatakan, Ustadz, hebat itu arti secara bahasa Indonesia ada kurangnya. Oh, saya tidak maksud itu. Saya mengabarkan tentang lebihnya. Tapi itu sebatas khabar. Untuk pembahasan nama dan sifat, ini harus tauqifiyah. Berdasarkan wahyu. Harus wahyu.
Maka nanti di hari kiamat itu ada ayatnya. Allah akan datang dalam kondisi, Allah mengatakan dalam Quran, dalam kondisi mereka tidak mengetahuinya. Artinya, akan ada manusia besok di hari kiamat ketika dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar, mereka terkejut dengan kondisi Tuhannya. Kok seperti ini? Dulu saya meyakini bukan seperti ini. Awai sangkan lagi nyo, kejut lagi nyo, terkejut. Karena meyakini bukan seperti yang Tuhan inginkan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita mengatakan ada kaidah ketiga, kemarin itu apa kaidahnya? Asmaullah a'lam wa awsaf. Asmaullah itu a'lam wa awsaf. Nama Allah a'lam, menunjukkan alam. Alam itu menunjukkan identitas. Kita ini semuanya dalam bahasa Arab alam. Muhajir, Muhammad, Ali, ini itu alam. Makkah, Madinah, Banda Aceh, Jakarta, itu semuanya alam. Alam itu punya identitasnya. Banda Aceh itu satu kota namanya Banda Aceh. Identitas itu. A'lam wa awsaf. Allah itu punya identitas tunggal. Nama boleh banyak, tapi identitasnya tetap satu. Ataupun identitas dan eksistensi tunggal. Yang eksisnya itu satu. Namun setiap nama itu punya awsaf, multi sifat. Allah itu identitas tunggal, tapi multi sifat. Sifat yang banyak itu tidak menunjukkan banyaknya Tuhan, tapi menunjukkan satu zat tunggal yang punya multi sifat. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali kita dapatkan sifat-sifat itu. Wahuwal ghafurul wadud. Misalnya contoh, wahuwal ghafurul wadud. Wahuwal, dan dia itu artinya tunggal, dia Al-Ghafur, punya sifat maha pengampun dan punya sifat maha mencintai. Al-Wadud, wa huwal ghafurul wadud. Multi sifat ini sama sekali tidak menunjukkan multizat. Itu sederhana sekali, tapi dulu orang Jahmiyah, Mu'tazilah bingung itu, nggak bisa memahami itu. Kenapa mereka menafikan nama Allah? Mu'tazilah, enggak ada nama-nama Allah. Kalau Anda tetapkan nama Allah, berarti Anda menetapkan Allah itu banyak. Kok bisa muncul seperti itu? Mereka memahami multi sifat itu menunjukkan multizat, banyak zat. Kalau ini namanya nama Qadim, ini Qadim, Allah itu Qadim. Mereka memahami banyak sekali yang punya sifat Qadim itu. Maka dalam Mu'tazilah itu ada usul khamsah. Pancasilanya Mu'tazilah. Usul khamsah, 5 sila dalam akidah Mu'tazilah. Baru Anda dikategorikan seorang Mu'tazilian, seorang berakidah Mu'tazilah. Usul pertamanya, sila pertamanya itu tauhid. Mentauhidkan Allah. Baca kitab mereka, apa arti tauhid itu? Tauhid itu artinya jangan sifatkan Allah dengan sifat apapun. Jangan namakan Allah dengan nama apapun. Itu tauhid. Tajrid Allah dari sifat. Jauhkan Allah dari sifat. Esakan Allah dari sifat. Bagaimana maksud esakan Allah dari sifat? Tidak ada sifat. Itu arti tauhid. Kok bisa tidak ada sifat? Mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat, artinya kita menetapkan banyak Tuhan. Itu logika mereka. Itu logika ini tertolak dalam kaidah kita. Kita mengatakan nama Allah itu a'lam wa awsaf. Setiap nama itu ada kandungan sifat. Nama Allah, nama
hari kiamat, nama Nabi, nama Al-Quran. Ada 4 nama itu. Yang nama itu bukan sekedar nama. Ya, yang pertama tadi apa? Nama Allah. Yang kedua, nama Nabi, nama Al-Quran, nama hari kiamat. Itu 4 nama itu bukan sekedar nama. Misalnya ketika kita mengatakan Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, itu nama hari. Itu nama dan memang seperti itu ada kandungan sifatnya. Al-Qari'ah, karena hari kiamat itu akan mengeluarkan suara yang dahsyat, taqra'ul udhun. Pecah itu telinga kita itu. Ketika mendengar suara hari kiamat itu pecah telinga. Maka hari kiamat itu dinamakan dengan Al-Qari'ah. Bukan sekedar nama, tapi ada kandungan sifatnya. Nama Al-Quran. Al-Quran punya banyak nama itu. Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Mubin, At-Tibyan, macam-macam. Itu bukan sekedar nama. At-Tibyan. Karena Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Maka dinamakan At-Tibyan. Nama Nabi. Nabi punya nama. Punya nama Muhammad yang terpuji. Memang seperti itu sifatnya. Ahmad yang paling banyak memuji. Memang seperti itu sifatnya. Al-Muqaffi yang datang paling terakhir. Memang seperti itu sifatnya. Satu lagi, tadi yang paling penting, nama Allah. Selain nama itu, nama sekedar nama. Tapi kita selalu bertafaul dengan nama. Ketika kita berikan nama anak kita Abdullah. Kenapa dikasih namanya Abdullah? Ya karena saya mau memang anak saya itu abdun lillah. Betul-betul dia berubudiyah kepada Allah. Maka saya namakan Abdullah. Waktu dia besar, belum tentu dia itu membawa namanya dan sifat dari namanya. Nama anak kita Saleh. Ya saya mau anak saya Saleh. Tapi apa jaminan dia jadi Saleh dengan nama itu? Tidak juga, tapi kita bertafaul. Berdoa dan optimis dengan nama. Tapi kebanyakannya nanti Saleh. Tapi tidak Saleh. Salah. Saya muhajir, suka pergi-pergi. Kalau saya ikuti daftar riwayat hidup saya betul juga dia. Ja tapi gadah tapi hana moho gadah tapi. Yang paling tahu orang di rumah itu kagadah lo. Yang penjaga tengok kagadah lo. Jadi muhajir ya bepergian, pergi. Memang terpengaruh. Tapi belum tentu seperti itu kecuali nama Allah. Nama Quran, nama hari kiamat, nama Nabi. Itu nama-nama yang membawa sifat. Ketika kita mengatakan As-Sami, Al-Basir, Al-Hayyu, Al-Qadir, Al-Mutakallim, itu semuanya punya kandungan sifat. Banyak sifat tidak menunjukkan kalau zatnya itu banyak. Kalau ada nama tidak ada kandungan sifat, maka kita tidak menamakan Allah dengan nama itu. Ini beranjak dari kaidah ini. Rasul mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, yu'dhini ibnu Adam. Anak manusia itu menyakiti aku, kata Allah. Hadis-hadis qudsi. Anak manusia menyakiti aku. Yasubbud dahra. Mereka suka mencela waktu. Berapa banyak dari kita yang mencela musim panas ini? Kan banyak. Ini sudah bulan apa ini? Sudah sebulan Februari ya. Sudah bulan Februari tapi masih panas. Oh, sudah bulan Februari tapi masih banyak turun hujan. Sudah bulan ini kok masih hujan? Ataupun panas sekali. Yu'dhini ibnu Adam. Anak manusia itu menyakiti aku, kata Allah. Yasubbud dahra. Mereka mencela waktu. Apa kata Allah? Wa anad dahru, dan saya adalah waktu. Boleh tidak kita namakan Allah ad-dahru? Allah mengatakan sini, saya adalah waktu. Boleh?
Oh sudah, ini ada hadis sahih Imam Bukhari, Allah itu ad-dahru. Berarti ada 100 nama kita punya sekarang, yang kemarin 99 tambah satu lagi ini. Allah itu ad-dahru. Kenapa? Ada hadis kita. Tauqifiyah, Rabbani, ada wahyu, ya. Saya adalah waktu. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena nama Allah itu harus ada kandungan sifat. Ini kalau dalam bahasa Arab, ini ism jamid. Jamid itu tidak ada kandungan sifat. Ini ismun jamid. Tidak ada kandungan sifat. Kata yang beku dia, tidak bisa berubah-ubah. Ini ismun jamid, tidak ada kandungan sifat. Allah tafsirkan sendiri apa maksud saya itu waktu. Allah lanjutkan. Allah mengatakan, uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Itulah maksud saya adalah waktu. Berarti ini bukan sifat dan juga bukan nama. Bukan sifat dan bukan nama. Karena Allah itu punya ausaf. Setiap sifatnya itu punya kandungan, setiap namanya itu punya kandungan sifat. Kalau tiga ini sudah dipahami, kita masuki kaidah selanjutnya. Kaidah selanjutnya, dan itu akidah kita terhadap asma'ullah al-husna dan sifatnya yang ula. Apa itu? Isbat ma asbatallah li nafsihi au asbatalahu rasuluhu. Ya, kita kaidahnya apa? Kaidah keempat, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ataupun Allah dan Rasulnya tetapkan untuknya. Dari asma dan sifat. Dan menafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya dan Rasulnya. Tanpa tamsil, tanpa takyif, nanti kita jelaskan, dan tanpa ta'til, dan tanpa tahrif. Ini kita pahami dulu, seperti ini cara kita mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya. Sederhananya, semua yang Allah tetapkan untuk dirinya kita tetapkan. Semua yang Rasul tetapkan untuk Tuhannya kita tetapkan. Yang Rasul nafikan untuk Tuhannya kita nafikan. Yang Allah nafikan untuk dirinya kita nafikan. Menetapkan dan menafikan itu tanpa kita membuat perumpamaan untuk Allah, tanpa membuat kaifiyah, bentuk caranya untuk Allah, tanpa ta'til, kita membatalkan maknanya untuk Allah, ataupun tanpa tahrif, merubah nama dan sifat itu untuk Allah. Ini akan kita jelaskan satu-satu seperti apa. Ini yang paling penting sebenarnya dari pembelajaran kita. Seperti ini kita meyakini. Gampang, yang Allah tetapkan kita tetapkan. Allah nafikan kita nafikan. Rasul tetapkan kita tetapkan. Rasul nafikan kita nafikan. Tanpa tamsil, tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tahrif. Artinya orang di luar itu ada yang tamsil, ada yang takyif, ada yang ta'til, ada yang tahrif. Kita jauh dari semua itu. Nanti akan kita jelaskan satu-satu seperti apa. Itu yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Coba kita perhatikan. Menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Coba dilihat. Sifat Allah.
ada sifat subutiyah. Subutiyah artinya sifat yang ditetapkan. Ada sifat manfiyah yang dinafikan. Coba pahami dulu sebelum kita lanjutkan. Yang Anda tahu misalnya dari Quran, hadis, sifat-sifat Allah apa saja misalnya. Ada, coba dikasih apa yang ada di kepala kita, sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, contohnya seperti apa? Allah mendengar, boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu apa sifatnya di situ? Sifat rahmat ya. Apalagi? Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa? Ar-Razzaq. Ya, yang saya maksud itu sifatnya. Kalau namanya Ar-Razzaq, sifatnya itu pemberi rizki, ya. Al-Malik, ya, yang maha menguasai, memiliki, ya. Ini sifat subutiyah. Siapa yang tetapkan? Allah dan Rasulnya. Ada sifat Allah manfiyah yang Allah nafikan untuk dirinya sendiri. Apa saja misalnya? Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Ya, itu kalau salah dipahami ayat itu, itulah jadi bumerang untuk akidah-akidah sekte-sekte lain. Ayat itu dibawa kemana-mana, dibawa. Laisa kamitslihi syai'. Allah enggak sama. Oh, Anda sifatkan Allah itu sama dengan makhluk. Allah tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Akhirnya menafikan sifat. Ada yang menafikan seluruh sifat karena Allah laisa kamitslihi syai'. Ada yang menafikan sebagian sifat karena Allah laisa kamitslihi syai'. Padahal Allah selanjutnya mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Maha mendengar, Dia Maha mengetahui. Saya mendengar, Anda mendengar. Saya punya ilmu, Anda juga punya ilmu. Apa maksud laisa kamitslihi syai'? Itulah maksudnya ahadiyah. Tidak sama dengan sesuatu apapun karena Allah itu ahadiyah. Pendengarannya tidak sama, ilmunya tidak sama. Semua sifat demikian. Apalagi misalnya sifat manfiyah, baik dalam hadis, dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid, tidak beranak. Itu sifat manfiyah. Walam yulad, tidak diperanakkan. Itu sifat manfiyah. Artinya ada sifat sabitah yang Allah tetapkan, Rasul tetapkan, dan ada sifat manfiyah. Allah nafikan ataupun Rasul nafikan. La ilaha illallah wa la quwwata. Apalagi misalnya sinatu wala naum. Ngantuk itu bukan sifat Allah, itu sifat manfiyah. Apalagi sinah, muqaddimah ngantuk. Yang mau ngantuk saja tidak ada, itu sifat manfiyah. Kalau dalam akidah Asy'ariyah, sifat manfiyah ini mereka namakan dengan sifat salbiyah. Itu sifat negatif, sifat yang ada kurangnya. Semua penafian terhadap sifat sabitah itu sifat manfiyah. Allah Maha hidup, artinya mati itu sifat manfiyah. Allah Al-Qadir, Maha mampu. Tidak mampu, Al-Ajzu, itu sifat manfiyah. Dari sini coba kita klasifikasi sifat ya. Coba diperhatikan, ada sifat subutiyah, ada sifat manfiyah. Subutiyah ini mayoritas di luar yang berpemahaman salaf itu akan memahami seperti ini. Sifat yang Allah tetapkan, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, ada sifat maknawiyah. Kita klasifikasi dulu. Di mana yang jadi masalah antara kita dengan kelompok lain. Ada sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Itu sifat yang dimiliki oleh Allah dan itu tidak mungkin terpisahkan dari Allah.
Sederhananya, kalau bagi kita sifat dzatiyah itu anggota badan. Apa saja yang Anda tahu Allah menetapkan untuk dirinya dari sifat dzatiyah? Tangan, wajah, tangan, apalagi? Betis, asak, apalagi? Mata, telinga, ada? Ada telinga? Nggak ada. Nah, jangan nambah-nambah karena kita konsepnya satu, dia harus berdasarkan wahyu. Jangan nanti turunan langsung Anda tamsil itu, Anda tamsil. Oh ini telinga, nanti kaki, tumbuh kuku, ini macam-macam. Itu tamsil, tidak boleh. Kita tetap dengan wahyu, nggak ada telinga. Maka kemarin kita bertanya, Allah mendengar. Kalau ada yang mengatakan Allah mendengar dengan telinga, kita enggak, saya enggak meyakini itu. Allah mendengar tanpa telinga, tidak juga, saya tidak meyakini itu. Karena Rasul dan Allah tidak mengatakannya. Kemudian ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu kaitannya dengan masyiah, keinginan Allah. Allah kalau ingin melakukan, melakukan. Berkaitan dengan masyiah dan kudrahnya Allah. Itu fi'liyah. Misalnya apa? Yang Anda tahu? Beristiwa. Istiwa itu bukan sifat dzatiyah yang tidak mungkin terpisah dari Allah. Tapi itu berkehendak, Allah berkehendak untuk melakukannya. Itu sifat fi'liyah. Apalagi? Ini semua yang khilaf disebutkan. Padahal kita banyak sekali sifat fi'liyah itu. Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, ya. Allah Ar-Razzaq, pemberi rizki. Itu kan sifat fi'liyah itu. Allah mau kasih rizki siapa sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Tapi Anda pinginnya yang ini ya, turun, istiwa, apalagi? Hah? Oh maaf, dalam hadis Allah ta'ajub. Ta'ajub ketika ada hadis itu hadis panjang, ada orang yang minta untuk dijamukan kepada baginda Rasul. Akhirnya Rasul menyarankan sahabatnya dibawa oleh seorang Ansar ke rumahnya, ya. Rupanya dalam kegelapan malam di rumahnya, makanan yang tersisa cuma makanan si bayi, itu disajikan untuk tamu. Mereka makan dalam kondisi menggerak-gerakkan itu sendoknya, mengeluarkan suara sendoknya. Akhirnya tamu itu berpikir, oleh mereka lagi makan bersama kami. Tiba-tiba pagi hari Rasul melihat tersenyum, ya. Allah ta'ajub dengan apa yang kamu lakukan. Itu ta'ajub, sifat fi'liyah juga. Ad-dhahik, Allah tertawa tidak? Tertawa? Enggak berani bilang lebih bagus. Ya, tertawa, ad-dhahik. Ya, ad-dhahik, dhahik itu tertawa. Itu sifat fi'liyah. Ini sifat-sifat fi'liyah. Yang saya maksud, yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan untuk Allah. Ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah, Allah alim, punya ilmu, punya hayah, punya kudrah, punya iradah, punya sam', pendengaran, punya basar, penglihatan. Yaitu sifat-sifat yang lengket dengan Allah, tapi tidak berkaitan dengan kehendak dan keinginan masyiah dan kudrahnya Allah. Sama seperti kita mendengar, misalnya. Kita mendengar itu tidak butuh dengan kudrah dan masyiah, melengket dengan kita mendengar itu. Berbeda dengan mengangkat ini, itu punya hubungan dengan kudrah, iradah. Coba kita klasifikasi sifat ini ada 3. Coba dipahami dulu. Dzatiyah, fi'liyah, maknawiyah. Ada sifat yang sifatnya dzat, ada sifat yang sifatnya maknawi, ada yang sifatnya itu fi'liyah. Yang jadi perdebatan itu selalu zatiyah dengan sebagian kecil fi'liyah. Kalau maknawiyah adem dia, enggak ada perdebatan di sana. Kan selalu yang didebatkan itu tangan untuk Allah, wajah untuk Allah,
ataupun turun, ataupun ada satu lagi sifat yang perdebatannya itu dahsyat, ru'yatullah, bisa melihat Allah itu terlihat, artinya bisa dilihat kan sifat. Allah bisa dilihat. Allah bisa dilihat. Itu perdebatan panjang dari dulu diperdebatkan. Allah bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Maksudnya di hari kiamat nanti. Kalau di dunia semua sepakat tidak mampu untuk melihat. Tidak punya kemampuan kita untuk melihat. Kalau di hari kiamat, akidah Ahlus Sunnah bisa melihat. Sepakat di situ Maturidiyah, Asy'ariyah, atau saya namakan kalau Ahlus Sunnah yang kita namakan tadi itu Hanabilah, itu sepakat kalau Allah itu terlihat dan bisa dilihat. Cuma bedanya kalau bagi Asy'ariyah Allah itu terlihat tapi tidak berarah. Nanti pikir sendiri bagaimana melihat tanpa arah itu. Melihat tapi bukan ke atas, bukan ke bawah, enggak ada arah pokoknya. Anda lihat Allah tanpa arah. Makanya itu di antara yang ditertawakan terhadap akidah Asy'ariyah itu. Jadi perdebatan ini selalu tentang zatiyah fi'liyah. Dalam kaidah tauhid kita tetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya ataupun Rasul tetapkan untuk Allah. Baik itu sifat dzatiyah kita tetapkan. Sifat fi'liyah kita tetapkan. Sifat maknawiyah semuanya kita tetapkan. Semua yang kita tetapkan itu atas dasar ahadiyah. Maka kita mengatakan kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Wajah Allah sesuai dengan keagungan Allah. Tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Allah turun sesuai dengan keagungan Allah. Allah tertawa sesuai dengan keagungan Allah. Allah ta'ajub sesuai dengan keagungan Allah. Makanya cara sederhana mengharuskan orang lain untuk menetapkan seperti ini, Anda paksakan mereka dengan sifat maknawiyah. Anda Asy'ari menetapkan Allah mendengar? Ya. Saya mendengar, makhluk juga mendengar. Oh tidak, Allah mendengar sesuai dengan keagungan Allah. Baik, kalau demikian kenapa sifat fi'liyah dan dzatiyah tidak dibawa dengan cara yang sama? Allah punya wajah, saya punya wajah, makhluk punya wajah, tapi tidak sama. Ini sesuai dengan keagungan Allah. Ini yang dimaksud secara generasi, itu kalimat itu pernah kita kupas dulu. Nanti lihat lagi videonya, itu penjelasan amir ruha kama ja'at. Amir ruha kama ja'at. Amir ruha kama ja'at. Atau bahasa lainnya tafsiruha qiraatuha. Tafsiruha qiraatuha. Tafsirnya itu bacaannya. Atau bahasa yang paling populer yang sering Anda dengar itu perkataan Imam Malik ataupun riwayah dari Ummu Salamah, al-istiwa ma'lum wal kaif majhul, ya, kaifiyahnya majhul. Sampai akhirnya Imam Malik mengatakan wasu'al anhu bid'ah, mempertanyakannya itu bid'ah. Ini tiga kalimat ini ataupun tiga landasan ini itu dinukilkan berkurun, bergenerasi dinukilkan. Generasi terbaik umat ini begini cara mereka memahami ayat, nama dan sifat Allah. Tidak ada yang lain. Maka Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa itu menantang. Coba datangkan satu saja dalil, tapi syaratnya harus sahih. Sahih, jelas, sahih. Dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, ulama rasikhin, 3 abad pertama itu, yang punya takwil untuk asma dan sifat Allah seperti yang mereka takwilkan. Coba satu saja. Tapi syaratnya harus sahih. Sahih artinya
Bukan saya mensahihkan, Anda mensahihkan, tapi sahih menurut para ahli hadis, terpenuhi kriteria sahih. Maknanya itu sarih, jelas. Jelas seperti takwil yang mereka maksud. Coba datangkan satu saja. Tidak ada. Tidak mungkin didatangkan. Coba datangkan satu saja yang memahami seperti itu, satu saja. Ketika ada yang mengatakan tangan al-yad, tangan itu artinya kekuasaan. Al-yad, ini takwil, tangan itu kekuasaan. Coba datangkan satu saja dari 3 abad pertama. Ulama rasikhin 3 abad pertama yang mengatakan tangan itu kekuasaan. Coba datangkan satu saja. Tapi syaratnya harus sahih. Kalau tidak sahih banyak. Kalau dibuat-buat banyak sekali. Perkataan Imam Ali Ibnu Abi Thalib, ya itu dah disepakati oleh para ahli hadis tidak sahih. Tidak benar Ali mengatakan seperti itu. Justru kalau kita meneliti yang sahih, ini yang kita dapatkan. Kalimat mereka, kita punya asar dari Ummu Salamah, istri baginda Rasul, al-istiwa ma'lum wal kaif majhul, ataupun asar dari Imam Malik, ya, al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wa su'al anhu bid'ah, ataupun Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan tafsiruha qira'atuha, atau ada itu At-Tayyib ibnu Muslim, itu bertanya banyak para ulama di zamannya, itu masih generasi terbaik. Auza'i ditanyakan, Ahmad ditanyakan, Sufyan al-Thawri ditanyakan, Lais ibnu Sa'ad ditanyakan, itu a'imah besar, itu kawan-kawannya Imam Ahmad, letting-lettingnya ulama madhab 4 itu, mereka semuanya menyebutkan satu kaidah untuk memahami asma dan sifat. Mereka mengatakan amir ruha kama ja'at, bawakan kalimat-kalimat itu seperti apa adanya. Seperti apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Seperti apa adanya. Tafsiruha qira'atuha, bacaannya itulah tafsirnya. Anda baca paham artinya, itulah tafsirnya. Tapi tamsil, takyif, kasih contoh, memperagakan, itu tidak boleh. Hari ini kita juga menantang itu, yang mengatakan Ibnu Taimiyah pernah memperagakan Allah duduk. Coba kasih satu saja bukti kalau Ibnu Taimiyah pernah melakukan itu. Tidak ada. Ibnu Taimiyah kan gampang kita riset tentang Ibnu Taimiyah. Kitabnya banyak. Anda tinggal pelajari kitabnya dari A sampai Z. Ada tidak pernyataan beliau yang mengatakan Allah duduk seperti saya duduk? Yang dinukilkan dari Ibnu Battutah itu, ketika Ibnu Battutah tiba di Kufah, tempatnya Ibnu Taimiyah, tiba-tiba Ibnu Taimiyah khutbah, ya, kemudian duduk mengatakan Allah duduk di atas arsy-Nya seperti saya duduk. Itu enggak ada dusta terhadap beliau. Kitabnya banyak, tinggal Anda lihat ada tidak. Ya, saya khawatir itu banyak yang mencela Ibnu Taimiyah, tapi tidak pernah mempelajari kitabnya. Anda baca kitab Ibnu Taimiyah, pernah tidak sekalipun beliau menyerupakan Allah dalam sifatnya? Tidak ada. Turun dari mimbar beliau mengatakan Allah turun seperti saya turun. Enggak ada, enggak pernah beliau seperti itu. Tidak pernah. Itu cuma kabar burung, nukilan mereka seperti itu, seperti itu. Baca kitabnya, tulisannya jelas. Beliau sama sekali itu menentang musyabbihah. Bahkan kalau di Majmu' Fatawa itu orang yang sangat gentol menentang musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu orang-orang Syiah, ya, Batiniyah, musyabbihah. Mereka langsung Allah seperti ini, digambarkan Allah. Allah lagenyo jaro, lagenyo muka, lagenyo wajah, lagenyo, menyerupakan Allah dengan makhluk. Beliau orang paling gigih menentang musyabbihah. Tapi datang orang belakang mengatakan Ibnu Taimiyah itu musyabbihah. Baca kitabnya. Kalau Anda baca kitabnya, Anda tidak akan dapati seperti itu. Yang Anda dapati seperti saya jelaskan ini. Beliau menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ataupun Rasulnya tetapkan untuk dirinya. Menafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya, ataupun Rasul menafikan untuk Tuhannya.
tanpa tamsil. Tidak ada permisalan. Jangan bilang seperti ini, tangan seperti ini, turun seperti ini. Nah, tidak ada tamsil, permisalan, tidak ada tamsil. Ada kelompok di luar sana Batiniyah ataupun kelompok sebagian dari Syiah, mereka musyabbihah. Langsung mentasbih Allah dengan makhluk. Allah seperti ini, digambarkan Allah dalam kitab-kitab mereka. Tuhan lagainya, gigo lagainya, punyung lagainya, telinganya seperti ini itu. Tuhan itu dipatungkan. Itu musyabbihah. Tanpa takyif, kita tidak memperagakan kaifiahnya. Tidak memperagakan. Allah beristiwa, kita tidak mengatakan Allah beristiwanya seperti ini. Kalian pernah tidak melihat raja duduk di atas arsy-Nya Allah seperti itu? Oh, tidak ada kita seperti itu. Tidak takyif. Karena ada kelompok yang mengakunya Islam, mereka musyabbihah, mereka memperagakan. Allah lagi nyo. Kita tidak demikian. Tanpa ta'til. Semua nama Allah, semua sifat Allah kita tetapkan, tidak kita batalkan. Kelompok yang lain, misalnya yang pertama kali muncul kan Jahmiyah, ya. Setelah Jahmiyah muncul Mu'tazilah. Setelah Mu'tazilah, debat-debat itu panjang, lahir Asy'ariyah. Maka saya sering mengatakan seperti ini, kalau tidak ada Jahmiyah, enggak ada Asy'ariyah itu. Kalau tidak ada Mu'tazilah, enggak ada ini Asy'ariyah ini. Ini lahir karena ada ini sebelumnya. Dan ini lahir ketika khalifah kaum muslimin ketika itu membuka peluang untuk ilmu kalam. Ilmu kalam dibawa ke ranah teologi, ke ranah ketuhanan. Lahir Jahmiyah, Jahm ibn Safwan. Menafikan, enggak ada Allah, yang ada cuma mentauhidkan Allah, ya Anda menetapkan Allah itu punya zat saja. Sifat enggak ada, nama tidak ada. Dari situ nanti perdebatan panjang, lahir Mu'tazilah. Ini pernah menguasai ini sampai 3 khalifah ini. Orang harus berpemahaman seperti ini. Kalau bukan seperti ini masuk penjara, dibunuh, ya, masuk penjara. Yang Anda dan kita dapatkan hari ini itu tidak seberapa yang pernah didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Makanya ada ungkapan para ulama itu, agama ini Allah jaga dengan 2 orang, Abu Bakar As-Siddiq dan Ahmad ibnu Hanbal. Abu Bakar di zaman riddah, murtad semua, Abu Bakar kokoh dia. Umar yang sering kokoh melunak, tapi Abu Bakar tetap kokoh. Allah jaga agama ini dengan Abu Bakar. Di zaman mihnah, fitnah yang dahsyat itu, Allah jaga dengan Ahmad ibnu Hanbal. Beliau yang kokoh berdiri, dalam penjara masih kokoh. Dinampakkan sekali itu, dibuka ruang jendela penjaranya, khalifah mengatakan, coba lihat, itu di luar, orang menunggumu itu. Apa yang kamu katakan, mereka mengikuti. Imam Ahmad mengatakan, kalau bukan seperti ini, berkokoh, berpegang teguh dengan seperti ini, itu orang di luar semuanya akan salah, akan sesat. Akhirnya beliau kokoh dan akhirnya membawa kepada kemenangan juga. Agama ini Allah jaga dengan 2 orang, Abu Bakar As-Siddiq, Ahmad ibnu Hanbal. Ini pernah menguasai Mu'tazilah. Kalau sampai hari ini masih menguasai, tidak tertutup kemungkinan kebanyakan kaum muslimin akan punya pemahaman seperti ini. Perdebatan panjang Mu'tazilah, coba baca sejarah itu, bagaimana mereka berdebat, akhirnya lahir Asy'ariyah. Yang Jahmiyah cuma menetapkan zat untuk Allah, Mu'tazilah menetapkan nama tanpa sifat, Asy'ariyah menetapkan nama, semua nama ditetapkan, kalau sifat mereka punya cara klasifikasi sifat tersendiri, hanya menetapkan 7 sifat maknawiyah.
Asy'ariyah itu cuma 7 sifat maknawiyah. 7 sifat yang mereka tetapkan. Maka sederhananya, ini Asy'ariyah ini tidak datang tanpa Mu'tazilah. Sebenarnya, sebenci-benci orang Asy'ari terhadap Mu'tazilah, mereka harus bersyukur itu. Itu ayahnya kalau bahasa kita, ini ayahnya. Dengan adanya ini Anda ada. Kalau pemahaman ini yang seperti kita pahami ini dari generasi awal seperti ini pemahamannya. Ada Jahmiyah, ada Ahlus Sunnah dalam pemahaman salaf. Ada Mu'tazilah, ada pemahaman salaf ini. Asy'ariyah ada pemahaman salaf ini. Bersanad. Lucu ketika mereka menertawakan akidah kita tidak bersanad. Sekarang banyak itu dibuat poster seperti itu. Akidah mereka sanadnya dari siapa? Fulan. Tapi mentoknya di Imam Asy'ari. Untuk kelanjutannya mereka tidak dapat itu. Kemudian mempertanyakan, kita itu mana sanad kita? Dari siapa kita riwayatkan? Justru itu yang Ibnu Taimiyah tantang itu. Coba kasih satu sanad saja yang tembus ke generasi sahabat atau generasi tabi'in, masih generasi terbaik umat ini, yang tembus ke sana, satu saja coba dikasih contoh. Tidak ada yang bisa mendatangkan itu. Karena kalau kita teliti ya keluar dari generasi terbaik umat ini kalimat-kalimat seperti ini. Amirruha kama ja'at, tafsiruha qira'atuha. Jadi datang orang Asy'ari mengatakan, oh ini kalimat ini menunjukkan tafwid. Mereka berlepas diri dari sifat-sifat Allah. Itu bukan tafwid. Tafwid itu artinya kita nggak tahu itu. Tangan Allah, kita nggak tahu itu. Allah aja yang tahu. Itu tafwid. Maknanya langsung ditafwid kepada Allah. Tapi kalau kita kaifiyahnya yang kita tafwid kepada Allah. Maknanya tahu, turun. Ya turun, tahu, turun. Tapi seperti apa? Itu hanya Allah yang tahu. Wajah, ya tahu wajah. Tapi seperti apa? Itu hanya Allah yang tahu. Nah ini saya tidak tahu apa dipahami karena pembahasan selanjutnya akan lebih sulit. Nyanyi hana mufhum itu meramah. Ya. Nanti ada klasifikasi sifat lagi, bagaimana cara kita mengambil sifat Allah secara tadhammun, tatabuk itu. Tapi ada landasan sederhana ya yang harus kita ingat. Nama Allah itu semuanya baik, sifat Allah itu sempurna. Nama Allah dan sifat Allah itu harus berdasarkan wahyu. Kemudian kita menetapkan apa yang Allah tetapkan atau Rasulnya tetapkan. Apa yang Allah nafikan, kita nafikan. Apa yang Rasul nafikan, kita nafikan. Tanpa tamsil, tidak membuat misal, tidak memperagakan takyif, tanpa ta'til, tidak kita batalkan maknanya, atau tahrif, istawa, tambah lam di sini, itu tahrif. Jadi istaulah. Istiwa berarti menguasai. Menguasai itu istaulah, tambah lam, itu tahrif. Tanpa ta'til, tanpa tahrif. Tahrif itu seperti tahrifnya orang Yahudi. Kalau dalam sejarah yang paling suka tahrif itu Yahudi. Kalau disuruh sesuatu mereka plesetkan, diubah satu kalimat. Jadi artinya beda nanti. Musa memerintahkan mereka untuk mengatakan hittah, taubat ya supaya gugur semua dosanya. Ditambah nun taboh, jadinya hintah, gandum. Tambah nun, itu tahrif. Menambah atau mengurangi sehingga maknanya itu berbeda. Istawa karu, tapi kakek istaula aja. Istaula. Nah, ini
jamaah kaum muslimin, begini kira-kira ya apa sebenarnya yang kita yakini. Maka di luar itu ketika belakangan ini permasalahan ini sering diperdebatkan. Ketika diperdebatkan, berbicara tentang apa yang kita yakini dengan apa yang tidak kita yakini. Datang itu ustaz-ustaz yang sedang familiar mengupas tentang hal ini, kemudian menuduh kita dengan keyakinan yang sama sekali kita tidak meyakini itu. Pernah saya dengar sekali itu. Akhirnya saya dapatkan, ini kita nggak punya keyakinan seperti ini. Pak Icole. Ini siapa yang mereka maksud? Mereka seperti ini, menyerupakan Allah. Mereka mengatakan Allah seperti ini. Mereka mengatakan Allah duduk. Kita nggak punya seperti itu. Sama sekali yang mereka tuduhkan itu bukan akidah kita. Yang Anda dengar hari ini seperti inilah yang kita yakini. Dan bergenerasi, dari generasi terbaik umat ini, tidak punya masalah tentang sifat dan nama Allah. Tidak punya masalah. Sahabat tidak pernah mempertanyakan itu. Rasulullah wajahnya seperti apa? Rasulullah wajah Allah, tangan Allah seperti apa? Itu tidak pernah dipertanyakan. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan di sini, sudah jam 7:30. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.